Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, jamaah haji KPA Wal Fajri tahun 2017 yang saya hormati. Saya tadi ketemu Pak Taufik di SMK Pelayaran, sedang ya bersama-sama dengan saya ada kegiatan di PDM juga. Terus saya pesan ke Pak Nur, Pak, saya masih mengikuti kegiatan ini, kok harus melumpuk samain kabari. Alhamdulillah nyampe di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, informasi pertama terkait dengan haji tahun 2024 ini ada beda dengan sebelumnya, yaitu setiap jamaah haji yang memiliki visa untuk haji itu mendapat kartu nusuk. Kartu nusuk itu sebagai tanda untuk dibolehkannya masuk Arafah. Itu. Jadi mereka yang tidak punya kartu nusuk itu sulit, tapi yang lewat jalan-jalan ya mensiasati barang begitu itu ya masih tetap bisa, tapi sulit. Masuk Masjidil Haram yang tidak punya kartu nusuk saat-saat tertentu itu juga tidak boleh, dalam rangka juga sebagai antisipasi. Mereka yang tidak bisa menunjukkan visa haji itu juga saat-saat tertentu dikeluarkan dari tanah haram, sekalipun dalam keadaan berihram. Itu perbedaannya, sehingga untuk mengantisipasi di tahun sebelumnya dari Indonesia saja ada sekitar 11.000 jamaah yang ikut haji tapi tidak visa haji. Nah, itu kemarin diperketat seperti itu. Itu diantara perbedaan dengan sebelumnya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami dari Panitia Pembangunan Masjid At-Thoriq juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan yang waktu itu menyalurkan dana lewat Pak Sayun ya. Terus disampaikan ke kami. Saat ini Masjid At-Thoriq itu pembangunan fisik sudah bisa ditempati untuk sholat jamaah dan Jumatan, sudah bisa dimulai. Waktu itu ketika baru jadi tapi belum rapet, ini namanya debu itu pagi disapu, siang sudah ngeweres itu di dalam. Akhirnya segera, termasuk dana dari penjenengan itu saya pakai untuk nutup, yaitu dinding kaca. Begitu dinding kaca dipasang panas. Nah, sekarang terus malah mikir dukure. Mikir AC. Alhamdulillah sudah terkumpul 39 juta. Tadi ada informasi untuk penambahan daya itu 22 juta. Terus berarti baru ada sekitar 27 juta itu untuk maksud saya tinggal 17 juta, AC-nya paling tidak sekitar 25 juta. Nah, masih kurang lagi. Tapi kami juga mengucapkan banyak terima kasih dukungan panjenengan sehingga pembangunan masjid juga bisa selesai dan tinggal menambah pendukungnya gitu ya, pendukungnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya diberi waktu 30 menit. Berarti selesai jam 11, enggak apa-apa ya? Oke. Selesai jam 11. Bapak Ibu sekalian,
Topik pada kesempatan ini yaitu jangan memelihara dosa. Termasuk hal-hal yang sudah disadari kalau itu mendatangkan dosa. Kira-kira ada ndak ya? Sudah tahu kalau itu salah, terus mendatangkan dosa tapi dipelihara gitu. Ada ndak ya kira-kira ya? Ada nggih? Ada. Itu termasuk saya kadang-kadang juga masih, karena dari sisi manapun itu dicoba digoda oleh setan. Karena kehidupan dunia itu memperdaya manusia. Jadi memperdaya. Tidak bisa dari sisi keuangan, mungkin dari sisi mata. Dari sisi mata tidak bisa, dari sisi apa saja gitu yang memungkinkan bisa masuk. Sehingga kita juga perlu berhati-hati. Topiknya jangan memelihara dosa dari perbuatan-perbuatan yang disadari mendatangkan dosa. Nah, ini memang terjadi Bapak Ibu. Makanya ketika sambutan kematian itu yang biasanya tidak lepas untuk disampaikan itu apa? Napa? Saya napa saya satu. Yang kedua, yang lebih penting dari itu, permintaan maaf, dijalukne maaf. Itu karena mungkin ada perbuatan-perbuatan yang belum sempat dimaafkan, berarti dipelihara sampai mati gitu. Terus yang ketiga apa? Utang, mesti kan itu, mesti minimal 2 itu. Jadi 3 tadi itu ditakoki saya nopo saya. Jadi wis gak ono pilihan lain, saya po saya. Senajan elek ya tetep saya kan gitu. Terus yang mesti juga dipesankan minta permintaan maaf. Jadi sing memintakan maaf itu yang nyambut atas titipan keluarga, baik dititipi maupun tidak dititipi ya tetap dimintakan, karena itu bagian dari yang harus dibebaskan itu dari segala dosa. Yang berikutnya mesti dimintai mengikhlaskan kalau ada tanggungan. Tuh, janjane kok ada titipan itu apa kira-kira memang betul-betul orang itu kadang-kadang masih ada dosa yang dipelihara. Jawabannya tadi iya. Terus kira-kira apa saja ya yang kira-kira loh ya, yang kadang-kadang masih dipelihara gitu, itu apa ya kira-kira ya? Wis seru tapi jadi terus dilakoni gitu. Kenapa? Gibah. Wis ngerti, wis sadar nek gibah iku, tapi gak enak nek gak gibah. Loro. Napa? Iri, dengki, dendam. Napa mele? Entek ampun nggih. Korupsi jare Pak Mur. Bahkan ditengarai dana pemerintah itu paling tidak 30% itu tidak wujud. Artinya tidak wujud sesuai program. Itu sudah sering disampaikan dalam berbagai kegiatan. Korupsi, terus apa lagi ya? Korupsi itu bisa begini, Bapak Ibu. Yang mungkin real dipelihara loh ya. Mohon maaf. Di suatu lembaga, apakah sekolah, apa kedinasan, itu ada dana-dana dari pemerintah. Yang sering saya tahu itu tolong kok nek blonjo disisihno. Betul nggih? Tolong nek blonjo disisihno. Jadi nek tuku misale 100.000 ku yo aja notai yo 100.000 yo dadekno 150 to 120. Engko sing 20 sisihno. Nate pirang ngoten niku? Ya,
Eh? Belas. Oh itu harus. Lah itu saya kadang-kadang dengar teman-teman, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah ini tahun ini bisa menyisihkan 100 juta. Pakai alhamdulillah nggih, alhamdulillah tahun ini bisa menyisihkan dari 100 juta. Dari mana? Ya dari Siplah. Yo pemerintah sudah mencoba belanjanya lewat Siplah supaya dapat diminimalisir. Nah, gitu. Ya lewat Siplah, tapi Siplah wis ditoto gitu. Engko pengembaliannya sekian. Terus itu misalnya wis buktinya kalau itu dosa apa kira-kira? Artinya disadari kalau itu salah. Salah itu berarti menimbulkan dosa. Buktinya apa kira-kira ya? Itu misal. Buktinya apa? Iya, mereka yasa tok kak yang yang mesti itu bahwa itu terasa salah itu apa? Kira-kira ono kejaksaan pingin delok gitu kira-kira oh iya Pak ini saya belanja 100.000 yang 25.000 saya sisihkan untuk dana taktis wani gitu nggak berani kan ya artinya masih muncul rasa takut kalau orang lain tahu nah itu berarti sebenarnya sadar kalau itu tidak boleh tapi tahun pertama tahun kedua sampai 20 tahun itu loh biasa lah itu namanya apa tadi? Namanya apa tadi? Dosa yang dipelihara. Ojo tah eman kan gitu. Demikian juga kadang-kadang itu kita punya tanggungan berupa pinjam. Wis suwe gak ditakokno. Terus itu ada dua kemungkinan. Siji arep nyaur gak iso. Sing ping pindho mergo saking suwene arep nyaur izin terus ngelali tapi pasti merasa orang punya tanggungan itu merasa apalagi ya kira-kira ya sudah habis ya apa durhaka dibaleni orang yang terbiasa berbohong itu yo bohongnya tambah bauannya. Saya ambil contoh begini. Di sekolah itu kan diterapkan peraturan. Terus ada sanksi kan gitu ya. Nah, ketika anak itu misalnya saja terlambat, aslinya itu karena kepadangan oleh tangi, terus datang sekolah terlambat supaya ada keringanan tidak dihukum itu kira-kira apa yang mungkin dilakukan oleh anak-anak berbohong satu alasannya misal sepedanya gembos Pak itu satu ya terus ditanya gembosnya di mana oh di Latsari berarti sudah dua ditambalkan di mana? Oh di sana Pak nuntun 100 meter sudah 3. Terus biayanya berapa? Oh kena 10.000 4. Kan gitu. Terus dan seterusnya dengan banyak alasan dengan kebohongan yang banyak. Terus di sekolah akhirnya dapat keringanan sedikit hukumannya. Nah itu orang yang biasa berbohong itu terus bohongnya menjadi berkembang banyak. Itu. Makanya diingatkan di dalam surat Al-Furqan itu ayatnya 72 mungkin ada yang hafal ciri dari wa ibadur rahman ciri hamba Allah gitu ya ciri hamba yang maha rahman itu di surat Al-Furqan ayat 72 cepet-cepetan jenengan itu kesuwen golek ingun niku ndak tak ngetik. Jadi HP itu gini, ada fasilitas ya. Cari fasilitas asisten Quran surat Al-Furqan ayat 72 langsung keluar dari suara. Tak cobanya Bapak Ibu ya. Quran surat Al-Furqan ayat 72.
Nah, langsung di sini muncul, kadang muncul beserta apa ayatnya dan artinya disuarakan. Tapi kalau ini kebetulan muncul, dan orang-orang yang tidak memberi kesaksian palsu, serta apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang berbuat sia-sia atau tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatannya. Begitu. Sudah diingatkan, kalau tadi jadi pengelola keuangan itu, terus ketemu orang-orang yang berbuat sia-sia, saya tak menjaga kehormatan saya. Jadi terus jadi saksi palsu. Saksi palsu itu apa? Di antaranya menandatangani yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi, menandatangani. Bisa juga jadi saksi palsu itu lewat perkataan. Misalnya seperti itu. Nah ini sudah diingatkan. Nah, kapan lagi gitu Bu? Penjenengan misalnya mencari ayat, terus gak eru, tapi apal sebagian ayatnya. Wa minal laili fatahajjat nafilatalak. Nah, gitu tok sudah langsung keluar. Apakah itu videonya atau ayatnya seartinya keluar. Jadi gak sulit-sulit sekarang itu. Oke, saya lanjut. Berikutnya masih ada lagi Bapak Ibu yang kadang-kadang itu dipelihara. Yaitu ketika seseorang berjumpa dengan lawan jenis. Terus waktu berjumpa itu ada kesan. Yang kemudian kesan itu dibawa pulang. Terus masih kepingin kesan itu tadi dilanjutkan kalau ketemu lagi. Atau lewat WA. Tik 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 tik. Assalamualaikum wis ngono tok. Karek responnya gimana? Oh respon, ada respon bagus menurut perasaannya. Dilanjutkan lagi. Itu juga sudah tahu kalau salah. Buktinya apa? Waktu WA nek misale gak wedi, iku HP ditekek ndukur meja, sapa wae sing maca gak masalah. Tapi nek wis ana kuwatir diwaca wong, siji nek gak dihapus, loro HP ini di password, utawa nek gak iso carane password, ngising lho digowo. HP loro disai, terus akhirnya agak HP cewek, terus kejegur. Pernah tuh ada yang HP-nya kejegur di kolam gitu, di bak. Lagi. Loh itu diantaranya karena begitu, ada yang disembunyikan. Itu artinya disadari bahwa di situ itu ada pesan-pesan yang dibaca istri atau suami itu gak nyaman gitu. Gitu. Nah, itu maksudnya diantara contoh-contoh yang sudah tahu dosa tapi dipelihara. Kira-kira kenapa ya kok dipelihara gitu ya? Apa ya kira-kira kok dipelihara gitu? Kok kanang dilepas? Oh gitu so nang wis digewak wis. Aku masih biasain untuk 20 juta, saiki wis gak wis 5 juta gak apa-apa wis iku tak lepas dread gitu. Itu kira-kira apa ya? Yang eman-eman, satu eman-eman. Ya. Eman-eman. Terus apa lagi ya kira-kira? Tanggungan masih banyak. Jadi oh itu belum selesai. Nggak taunya itu setelah selesai itu loh masih ada berkembang lagi itu. Apalagi ya kira-kira? Hah? Mumpung tidak ada yang tahu. Gitu ya. Seperti kemarin Gano sing rojah ngumpulne duit 920 miliar karo emas 51 kilogram. Berapa ya gak jamur gitu loh. Duit sakmono kian didekek ning omah lho ditumpuk-tumpuk kok kan. Tapi ya jamur gak jamur saya enggak tahu sih kemarin. Itu kan suatu yang sangat berlebih ya. Sangat berlebih. Dan ya wis ora iso tah ngentekno wis ora iso. Tukono mobil seperti mobil saya ini 150 juta itu tukoknya 20 cek sisa. Tukono Alphard, di tukono Alphard itu dia 5 seminggu